meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam penerbitan surat izin mengemudi, Polri membangun satuan penyelenggara administrasi SIM prototype atau Satpas prototype di sejumlah wilayah kepolisian daerah. Selain gedung yang modern, Satpas prototype menerapkan berbagai sistem berbasis teknologi informasi yang canggih. Sistem antrian FIFO atau First In, First Out. Kemudian metode e-AVIS atau Electronic Audio Visual Test yang diterapkan saat uji teori. Ada juga sistem e-drives yang digunakan di ujian praktek. Selain itu, ada juga sistem ESKUKP yang digunakan dalam pelaksanaan uji keterampilan mengemudi melalui alat uji keterampilan elektronik. Penerapan semua sistem ini terintegrasi ke dalam sistem penerbitan SIM untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, teratur, transparan, akuntabel, dan bebas dari pungli. Zona lobi dan informasi. Kemudahan akan bisa langsung dirasakan para pemohon SIM saat memasuki gedung Satpas prototype. Untuk proses pendaftaran, para pemohon SIM bisa menggunakan mini kios yang tersedia. Setelah memasukkan data diri seperti nama, nomor NIK sesuai KTP dan nomor ponsel, pemohon kemudian mengisi jenis layanan SIM yang diinginkan. Satpas prototype melayani pembuatan SIM baru, perpanjangan SIM karena SIM lama telah habis masa berlakunya, peningkatan SIM, penggantian SIM yang rusak atau hilang. Setelah itu, akan ada checklist data Peduli Lindungi, hasil tes tulis, hasil tes psikologi, dan hasil tes kesehatan. Untuk yang sudah dinyatakan memenuhi syarat, akan ada tanda checklist hijau di sampingnya. Untuk memudahkan pemohon SIM, tes psikologi bisa dilakukan secara online dengan aplikasi EPSI. Sementara untuk pemeriksaan kesehatan menggunakan aplikasi eRikes. Setelah mendaftar di aplikasi tersebut, pemohon SIM akan memilih dokter dan jadwal pemeriksaannya. Setelah diperiksa dan dinyatakan sehat, data pemohon sudah langsung masuk di sistem SIM online. Untuk kemudahan, uji teori SIM bisa juga dilakukan secara online melalui aplikasi e-AVIS Mobile yang dapat diakses secara mandiri menggunakan gawai milik pemohon SIM. Setelah semua proses tadi, pemohon SIM akan diambil foto wajahnya untuk akses menggunakan alat face recognition. Kemudian, pemohon juga akan mendapatkan nomor antrian berupa kertas QRC atau Quick Response Code yang dikeluarkan berdasarkan urutan pendaftaran dan jenis SIM apa yang diajukan pemohon. Selesai urusan data administrasi, di ruangan ini ada juga perwakilan bank yang siap melayani masyarakat yang ingin membayar biaya penerbitan SIM. Pemohon SIM kemudian akan menuju ke zona berikutnya melewati barrier gate yang hanya bisa dibuka dengan face recognition. Melalui barrier gate akan didapatkan data jumlah pemohon SIM secara real-time yang tercatat di Satpas Monitoring Center Korlantas Polri. Selain itu, antrian lebih teratur dan nyaman. Zona registrasi dan identifikasi. Di zona registrasi dan identifikasi, pemohon SIM menunggu panggilan sesuai nomor antrian yang tertera di layar monitor. Di meja registrasi, petugas akan memeriksa ulang dan memverifikasi data diri pemohon SIM. Setelah itu, petugas akan mengambil foto, merekam tanda tangan, dan sidik jari pemohon SIM. Saat foto diambil, sistem akan melakukan ekstraksi profil biometrik wajah yang kemudian disimpan di pangkalan data Korlantas sebagai tambahan data biometrik yang dapat digunakan untuk mencocokkan data tangkapan gambar dari sistem ETLE dengan data wajah pemegang SIM. Bagi pemohon yang melakukan perpanjangan SIM, setelah perekaman sidik jari, tanda tangan, dan foto pemohon SIM dilakukan, ia bisa langsung menuju ke ruang pencetakan SIM. Bagi pemohon SIM baru, ia harus melanjutkan proses di zona berikutnya, yaitu zona uji teori. Zona uji teori. Untuk memasuki ruangan uji teori digunakan alat face recognition. Alat ini selain sebagai akses masuk, juga menjadi alat absensi kehadiran pemohon SIM. Setelah pemohon masuk ruangan, maka petugas akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal ujian teori.
Zona uji teori ini menggunakan sistem e-AVIS atau Electronic Audio Visual Test. e-AVIS menggunakan media audiovisual untuk mensimulasikan soal-soal ujian teori SIM. Media audiovisual tentunya akan mempermudah pemohon SIM untuk memvisualisasikan keadaan yang sesungguhnya di jalan. Soal yang ditampilkan bersumber dari bank soal yang berisi ribuan materi yang ditampilkan secara acak dan sesuai dengan jenis SIM yang dimohonkan. Dari soal-soal tersebut, para pemohon hanya tinggal mengklik jawaban yang dirasa tepat. Setelah selesai melakukan ujian teori, pemohon dapat melihat langsung nilai ujiannya sekaligus informasi lulus dan tidaknya. Untuk keluar dari ruang uji teori ini, pemohon harus melewati pintu keluar dengan tombol yang menggunakan sensor gerakan. Zona uji simulator. Khusus untuk pemohon perpanjangan SIM B dan variannya, atau pemohon SIM yang akan meningkatkan golongan SIM mereka, Satpas Prototype juga menyediakan driving simulator yang canggih. Dengan alat uji keterampilan elektronik ini, pemohon SIM seperti mengendarai secara real kendaraan roda 4 atau roda 6. Zona uji praktek lapangan. Setelah dinyatakan lulus uji teori, pemohon SIM akan menuju zona uji praktek lapangan. Sebelumnya, di ruang tunggu uji praktek, data pemohon kembali diverifikasi dan juga wajah pemohon akan kembali diambil fotonya untuk face recognition di uji praktek. Petugas kemudian akan memberikan kartu untuk di-scan saat ujian praktek. Para peserta ujian satu persatu diuji keterampilannya dalam berkendara dengan berbagai jenis lintasan. Sebelum mulai ujian, terlebih dahulu wajah pemohon di-scan di tablet face recognition. Setelah itu, RFID atau Radio Frequency Identification akan membaca kartu ujian yang diberikan sebelumnya hingga lampu berubah berwarna hijau. Baru, peserta uji praktek bisa memulai ujian. Sistem yang digunakan di zona uji praktek adalah eDrives atau Electronic Driving Test System. Sistem ini memadukan berbagai peralatan dan sensor canggih untuk memudahkan penguji menilai kompetensi pemohon SIM. Melalui CCTV, para peserta ujian praktek secara langsung dipantau di ruang monitoring. Kalau peserta ujian praktek melakukan kesalahan, sensor-sensor di lapangan uji akan mengirimkan sinyal ke ruang monitoring, sehingga kelulusan peserta ujian bisa ditentukan. Dari lapangan praktek, pemohon SIM akan menuju ruang hasil uji praktek untuk mengetahui apakah lulus atau tidak. Bagi pemohon SIM yang lulus ujian praktek, bisa langsung menuju ruangan pencetakan SIM. Zona pencetakan SIM. Pemohon SIM yang telah lulus ujian praktek bisa langsung menuju ke ruang tunggu pencetakan SIM. SIM akan segera dicetak dan diserahkan kepada pemohon SIM. Semua sistem canggih yang diterapkan pada Satpas Prototype digunakan oleh Polri, dalam hal ini Korps Lalu Lintas, semata-mata untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Di Satpas Prototype Presisi, semua sistem terintegrasi satu sama lain demi terciptanya kemudahan, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian dalam proses penerbitan SIM sesuai dengan amanah Perpol nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Korlantas Polri menghadirkan sistem e-Rekes, FC, Vivo, e-AVIS, e-SKUKP, dan eDrives semata-mata untuk lebih mengoptimalkan sistem penerbitan SIM nasional terintegrasi dalam penerbitan SIM untuk para pengemudi yang kompeten. Tujuannya adalah untuk menghadirkan suatu layanan publik terbaik sekaligus untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor penerbitan SIM.